Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Sahabat duta sehara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, kali ini kita sudah memasuki hari ke-8 bulan Ramadan. Mudah-mudahan senantiasa kita semuanya oleh Allah diberikan kesehatan serta keteguhan iman untuk menuntaskan puasa kita di tahun ini. Semoga tahun ini adalah tahun paling baik kita melaksanakan puasa Ramadan. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita supaya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya, supaya menjadi hamba-hamba Allah yang bisa memperbaiki akhlaknya. Jadi akhlak ini sangat penting. Apalagi di momentum bulan suci Ramadan ini, kita sama-sama perbaiki akhlak, kemudian perbaiki jati diri kita, kejujuran kita, karena sesungguhnya kejujuran itu adalah integritas kita sebagai muslim yang taat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan jadikanlah sebuah ajang yang bisa meningkatkan ketakwaan, kemudian kepribadian kita, akhlak kita yang lebih baik, sehingga apa-apa yang kita lakukan saat ini selepas Ramadan nanti kita jauh lebih baik, kita jauh lebih saleh, kita jauh lebih berakhlakul karimah yang baik dalam segi apapun. Maka Ramadan ini mengajarkan, sekali lagi mengajarkan hal-hal supaya kita ini bisa lebih baik ke depan. Tidak hanya itu, Ramadan juga mengajarkan kepada kita bahwasannya orang yang dianggap oleh Allah dekat dengannya, yaitu hambanya, itulah orang-orang yang sejatinya punya integritas yang baik, kejujuran yang baik, amal soleh yang baik, kemudian terutama akhlak yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menisbahkan, mengisyarahkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan predikat yang agung tentang akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Itulah Allah memberikan pangkat yang mulia kepada Rasulullah, yaitu akhlak. Kalau kita lihat dari sisi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang nabi, seorang utusan Allah, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau punya kelebihan yang tidak diberikan kepada umat-umatnya, yaitu sebuah mukjizat yang luar biasa. Tapi beliau, walaupun beliau seorang nabi, seorang utusan yang diutus oleh Allah, tapi beliau tidak pernah mendeklarasikan diri beliau sebagai orang yang hebat, sebagai nabi, sebagai utusan Allah, sehingga membuat beliau sombong, sehingga membuat beliau jadi jumawa, karena saya ini adalah pimpinan, seorang leader daripada umat-umatku. Tapi apa yang diberikan oleh beliau, yang ditunjukkan oleh beliau kepada kita semua, termasuk kepada umat-umatnya, adalah akhlakul karimah yang baik. Jadi akhlak itu adalah nomor satu yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengajarkan kepintaran tentang ilmu, beliau tidak mengajarkan tentang kekayaan, bagaimana kita berbisnis supaya lebih kaya. Beliau tidak mengajarkan bagaimana kita menjadi orang hebat, tidak. Tapi beliau mengutamakan dari segala hal semuanya, beliau membentuk karakter beliau supaya nanti umat-umatnya bisa
meniru beliau, yaitu dengan akhlak yang baik. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menisbahkan, kemudian memberikan pujian, memberikan satu gelar kepada beliau, yaitu wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Itu hanya kepadamu wahai Muhammad akhlak yang terpuji. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala saking cintanya kepada hamba-hambanya, termasuk nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada hamba yang memprioritaskan akhlak yang baik. Apabila seseorang tidak berakhlakul karimah, sehebat apapun, setinggi apapun pangkatnya, secerdas apapun otaknya, sepintar apapun IQ kita, maka apabila tidak dihiasi dengan akhlak, tidak disertai dengan akhlak yang baik, maka semua tidak ada gunanya. Untuk itu ada juga pepatah mengatakan, akhlak jauh lebih mulia ketimbang ilmu, dan dahulukan akhlak baru ilmu. Nah, itulah yang paling baik. Apabila kita punya akhlak yang baik, maka insya Allah saya yakin dalam diri kita manusia pasti punya integritas yang baik. Kalau sudah akhlak baik, pasti kejujuran itu akan didapat. Karena kita menjunjung tinggi ilmu-ilmu Allah, menjunjung tinggi kedaulatan kita sebagai muslim. Paling tinggi adalah akhlakul karimah yang baik. Sahabat Duta Sahara Tours yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama di Ramadan ini kita jadikan momentum yang baik, memperbaiki diri kita dengan akhlak yang baik, dengan kualitas ibadah yang baik, sehingga apa? Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, Allahumma ballighna Ramadan wa'inna ala siyamihi wa qiyamihi wa taqabbalahu minna. Ya Allah, sampaikan saya di bulan Ramadan, sehingga nanti ketika bulan Ramadan saya lebih sungguh-sungguh melakukan ibadah yang baik. Dan kemudian wa'inna ala siyamihi, dan bantulah kami ya Allah sampai kami bisa melakukan puasa di bulan Ramadan. Artinya apa? Keberkahan di puasa Ramadan ini harus kita dapatkan. Artinya tidak ada kesia-siaan di bulan Ramadan. Wa qiyamihi, dan qiyamnya. Artinya selama di malam bulan suci Ramadan kita memperbanyak sholat malam, kita memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat dan sujud. Maka itulah yang diminta oleh Rasulullah dalam doanya. Wa taqabbalahu minna, ya Allah, dan terimalah segala amalan-amalan kami semua ketika selama bulan suci Ramadan. Maka doa inilah mudah-mudahan menjadi kita jauh lebih baik, memotivasi kita jauh lebih baik menjadi hamba Allah yang punya akhlakul karimah yang baik, dan kemudian kejujuran itu tertanam dalam hati kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali keesokan harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.